Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman S, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kedua ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar dengan judul menentukan rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida ekologi pada ekosistem buatan. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Untuk itu, mari kita lihat komponen biotik pada ekosistem sawah dan ekosistem kolam ikan. Pada ekosistem sawah, ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa kita lihat. Ada padi, rumput, kangkung, genjer, pepohonan. Dan beberapa jenis hewan yang bisa kita jumpai seperti tikus, katak, keong, ular, dan burung elang. Dan beberapa makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur. Nah, kita masukkan bahwa tumbuhan padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen pertama atau herbivora atau omnivora, pemakan segalanya, ular sebagai konsumen kedua atau karnivora pertama, burung elang sebagai konsumen ketiga atau karnivora kedua, dan makhluk hidup pengurai sebagai konsumen keempat atau disebut juga dengan decomposer. Nah, kemudian kita tentukan rantai makanannya. Tumbuhan padi, tikus, ular, burung elang, dan pengurai. Tumbuhan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang dimakan pengurai. Nah, pada jaring-jaring makanan ekosistem sawah, kita lihat bahwa pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam, kemudian ulat dimakan katak, padi dimakan ulat, padi dimakan tikus, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, kemudian katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, pada tingkat tropik komponen biotik, tingkat tropik pertama adalah tumbuhan padi, dua adalah tikus, tiga adalah ular, kemudian burung elang. Dan kita tentukan bagan piramida ekologi bahwa tumbuhan padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen primer, ular sebagai konsumen sekunder, dan burung elang sebagai konsumen tersier. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ekosistem kolam ikan. Pada ekosistem kolam ikan terdapat beberapa jenis tumbuhan, yaitu ada lumut, kangkung, genjer, rumput, dan teratai. Dan beberapa jenis hewan yang kita jumpai seperti zooplankton, ikan mas, ikan lele atau ikan lainnya, katak, bekicot atau keong, belalang, dan beberapa makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, jamur, dan sebagainya. Nah, kemudian lumut kita masukkan sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen pertama yaitu sebagai herbivora, ikan mas atau sebagai konsumen kedua atau karnivora, kemudian manusia sebagai konsumen ketiga atau omnivora, pemakan segalanya, kemudian pengurai sebagai konsumen keempat atau disebut juga dengan decomposer. Nah, pada tumbuhan lumut kita bentuk sebagai rantai makanannya, yaitu tumbuhan lumut, zooplankton, ikan mas, manusia, dan pengurai. Tumbuhan lumut dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan mas dimakan manusia, dan manusia dimakan pengurai, ya. Nah, pada jaring-jaring makanan kita lihat bahwa lumut dimakan zooplankton, lumut dimakan ikan, ikan dimakan manusia, ikan dimakan belalang dimakan ikan, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, di sini bahwa tingkatan tropik komponen biotik, tingkatan tropik satu misalnya tumbuhan lumut, ya, kedua zooplankton, tiga ikan mas, keempat manusia, dan pengurai. Nah, pada bagan piramida ekologi bahwa tumbuhan lumut sebagai produsen, kemudian zooplankton konsumen primer
ikan mas konsumen sekunder dan manusia adalah konsumen tersier. Nah, setelah kita amati ternyata bahwa komponen yang sama pada ekosistem sawah dan ekosistem kolam ikan ini terdapat pada beberapa jenis tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Nah, tinjau dari segi data bahwa ekosistem sawah jenis biotiknya lebih banyak jika dibandingkan dengan ekosistem kolam ikan. Nah, demikian hasil percobaan yang saya lakukan.